Sebuah lembaga kehabisan dana di tengah program yang belum selesai, atau sebuah gereja tidak mampu merealisasikan pelayanannya karena tidak ada perencanaan keuangan yang jelas. Akar masalahnya seringkali bukan kurangnya dana, melainkan lemahnya sistem penganggaran. Pada video ini, kita akan membahas secara ringkas dan sistematis tentang apa itu anggaran, jenis-jenisnya, bagaimana penyusunannya, serta implementasinya dalam lembaga pendidikan dan gereja. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu anggaran dan fungsinya. Anggaran adalah rencana tertulis yang menggambarkan seluruh kegiatan organisasi dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Sebuah anggaran yang baik memiliki 5 ciri resmi dan terdokumentasi. Seluruh kegiatan dinyatakan dalam nilai uang, mencakup periode waktu yang jelas, memuat sisi penerimaan sekaligus pengeluaran, serta menjadi acuan operasional organisasi. Dalam organisasi, anggaran menjalankan 3 fungsi utama. Pertama, perencanaan, menetapkan apa yang dikerjakan dan berapa biayanya. Kedua, koordinasi, menghubungkan seluruh unit kerja agar tidak tumpang tindih. Ketiga, pengendalian, mendeteksi penyimpangan sebuah masalah membesar. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis anggaran berdasarkan jenis pengeluarannya. Anggaran dibagi menjadi 2. Anggaran operasional untuk biaya rutin harian seperti gaji, listrik, dan administrasi, serta anggaran modal untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan gedung atau pengadaan peralatan. Di lembaga pendidikan dikenal 4 model anggaran. Yang paling dasar adalah line item, memilah pengeluaran per kategori. Yang paling modern adalah berbasis program dan kinerja, di mana setiap dana dikaitkan langsung dengan target yang terukur. Sementara di gereja, anggaran dibagi berdasarkan bidang pelayanan, liturgia untuk ibadah, koinonia untuk persekutuan, diakonia untuk pelayanan sosial, dan marturia untuk penginjilan. Ditambah anggaran operasional dan modal gereja. Selanjutnya, 6 langkah dan 5 prinsip penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang baik melewati 6 langkah berurutan. 1. Kumpulkan rencana kegiatan semua unit. 2. Tetapkan skala prioritas. Yang ketiga, rinci program ke sub-kegiatan. 4. Identifikasi kebutuhan sumber daya. Yang 5. Hitung biaya sesuai harga pasar. Dan 6. Tetapkan sumber pendanaan. Seluruh proses ini harus dilandasi 5 prinsip. Transparan, informasi keuangan terbuka untuk semua pihak, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, efisien, tidak boros, partisipatif, melibatkan banyak pihak, dan realistis sesuai kemampuan finansial nyata. Yang tidak kalah penting, anggaran memerlukan siklus evaluasi berkelanjutan dari estimasi, alokasi, pemantauan, evaluasi, hingga perbaikan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya kita membahas tentang implementasi di sekolah dan di gereja. Di Indonesia, sekolah menggunakan instrumen baku bernama RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, yang mencakup seluruh kegiatan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Penyusunannya melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah. Tantangan utamanya, dana pemerintah yang sering tidak sesuai rencana, dan iuran orang tua yang tidak selalu lancar, sehingga skala prioritas menjadi kunci. Di gereja, anggaran disusun berdasarkan bidang pelayanan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada jemaat. Tantangan terbesar adalah akuntabilitas, lemahnya standar pencatatan, membuka celah penyelewangan. Solusinya, gereja perlu mengadopsi PSAK nomor 45 ISAK 35 sebagai standar laporan keuangan nirlaba. Selanjutnya kita membahas perbedaan kunci sekolah versus gereja. Secara singkat, terdapat 3 perbedaan mendasar antara keduanya. Dari sisi sumber dana, sekolah bergantung pada pemerintah dan iuran siswa, sedangkan gereja bergantung pada persembahan jemaat. Dari sisi regulasi, sekolah mengikuti Permendikbud dan Juknisbos, gereja mengikuti tata gereja dan peraturan sinode. Dari sisi pertanggungjawaban, sekolah melapor kepada pemerintah dan komite,
gereja melapor kepada jemaat melalui sidang tahunan. Jadi, kesimpulan dari materi ini ada 3 poin utama yang perlu kita ingat. Yang pertama, anggaran adalah instrumen strategis, bukan sekedar dokumen angka. Yang kedua, setiap lembaga memiliki model anggaran yang paling sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, anggaran yang efektif lahir dari proses yang disiplin, prinsip yang teguh, dan evaluasi yang konsisten. Dana yang terbatas, apabila dikelola dengan cermat dan bertanggung jawab, dapat menghasilkan dampak yang jauh melampaui jumlahnya. Semoga video ini bermanfaat.